Ya kelihatan ya Mbak ini ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang tadi kita ada, kemudian bagaimana kita diberi agama oleh Allah, kemudian terserah kepada kita bagaimana kita berpikir lagi, cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia macam-macam. Ada yang berpikirnya itu pola pikir sekuler. Sekuler itu artinya dipisahkannya betul itu. Ini dunia, ini akhirat. Nah, ya. Aktivitas dunia ini ujungnya nanti itu akan menghasilkan hedonism. Hedonism artinya orang yang suka cinta banget sama dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta pekerjaan, cinta kesenangan, semuanya hedonism. Dan ujung dari hedonism itu adalah neraka. Pasti mereka masuk neraka itu nanti. Ini. Dan yang di sisi satu lagi itu adalah orang yang senantiasa aktivitasnya aktivitas ukhrawi, akhirat, yang manifestasinya adalah ibadah-ibadah yang begitu banyak. Setiap saat dia beribadah, nampak ibadahnya itu nampak, sholatnya segala macam itu betul-betul luar biasa banyaknya. Dan kita katakan bahwa orang ini pasti masuk surga. Masuk surga. Ini cara berpikir memilah-milah antara dunia dengan akhirat secara keras, secara tegas. Itu salah satu pola. Ya. Pola yang kedua adalah cara berpikir Islami. Islami ini cara berpikirnya lebih terpadu. Bahwa memang ada aktivitas dunia, memang ada aktivitas akhirat, tapi dia tidak terpisah tajam dikotomi seperti itu. Dia berdempetan, ya. Dunia dan akhirat sama-sama. Dunia ini diwarnai oleh akhirat ukhrawi, ya. Inilah nanti yang akan menjadi hasanah fid dunya wal akhirah. Orang yang seperti mampu berpikir seperti inilah nanti yang akan mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah. Apa modalnya untuk bisa mendapatkan hasanah fid dunya wal akhirah? Yaitu penerapan akhlak mulia dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini kalau bolehlah kita menafsirkan hasanah dunia wal akhirah ini dalam programnya KPM, itulah sukses. Itu sukses. Ya, sukses kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita coba lihat bagaimana lebih detail lagi penjabarannya, ya. Kita mengetahui bahwa kita diajarkan karakter-karakter yang baik, yang mulia. Ada banyak, tapi induk-induknya adalah ini. Karakter bertauhid, karakter ikhlas, karakter bersyukur, karakter ihsan yang tadi, karakter tawadhu, karakter tawakal, sabar, ridho, taubat. Ini. Nah, saya berharap bahwa kita dalam perjalanan hidup kita ini seperti orang memakai baju, ya, baju. Dia punya satu baju yang sangat-sangat indah, cantik, mahal, berkilau. Tapi baju itu kemudian dia simpan di dalam kantong plastik dan dia tenteng kian kemari. Apakah orang ini terlihat indah? Apakah orang itu terlihat cantik, gagah? Tidak. Kenapa? Baju itu dia simpan di kantong plastik. Dia tidak pakai baju itu dalam perjalanannya. Nah, itu. Jadi kita harus memakai baju ini, akhlak ini, dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun persoalan hidup kita, susah, senang, marah, sedih dan segala macam kondisi yang akan memprovokasi kita, maka kita gunakan ini. Di situ baru kita dapat dikatakan berakhlak mulia. Tapi ketika ini kita bungkus saja, masukkan dalam tas dan kita tenteng, kita bawa, maka ini hanya baru sebatas ilmu.
ilmu yang tidak ada manfaatnya karena tidak digunakan dalam kehidupan. Maka saya menghimbau diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu, tidak usah kita banyak bicara soal itu, tapi kita terapkan sedikit demi sedikit. Itu lebih bagus daripada kita berbicara banyak. Nah, bagaimana untuk menginikannya supaya terlihat akuntabil, apa istilahnya itu kalau Pak Andi katakan akuntabilitasnya bisa dihitung, bisa dinilai sejauh mana kemajuan kita di sini. Maka saya menganjurkan mari kita coba berani menilai diri kita dengan menggunakan angka-angka ini. Saya ini minggu ini itu rasa tauhid saya seperti apa sih? Apa itu maksud rasa tauhid? Rasa tauhid itu adalah setiap apa yang kita kerjakan itu kita konekkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa disitulah keesaan Allah. Kita tidak lagi mementingkan diri kita, ego kita. Yang kita pentingkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Kita ukur, oh minggu ini saya baru 40%, kita lingkari. Ternyata minggu depan kita naik 50%, alhamdulillah. 60%. Tiba-tiba kita bulan besok kita nggak tahu entah kenapa kita nggak yakin ini Tuhan memberikan keputusan terbaik buat kita. Nah, turun ya, dan seterusnya begitu. Keikhlasan juga demikian. Mari kita ukur. Sekarang saya berapa sih ikhlas saya dalam menghadapi persoalan-persoalan harian saya ini? Ternyata saya masih banyak kesalnya, marahnya, ngumpatnya, ngomelnya, bergunjingnya, bicarakan orang lain sebagainya. Wah, ikhlas saya cuma 30% kira-kira. Oh, ternyata kemudian kita itu kena sudah sholat tahajud, kita merenung dan kita bisa satu saat kita mencapai angka 80%. Tenang aja batin kita walaupun berat cobaan yang menimpa kita. Ikhlas. Kita kehilangan tapi tidak merasa kehilangan. Kita kehilangan tetapi berasa kita bersedekah. Ini ikhlas yang tinggi. Orang kehilangan tetapi berasa dirinya itu bersedekah. Mampu gak kita seperti itu? Itu ikhlas. Syukur. Mari kita lihat apa yang kita lakukan dari jam ke jam. Ada enggak kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin dari setiap penggalan segmen aktivitas kita dari hari ke hari. Mungkin bukan hanya sekedar Alhamdulillah di lidah, tapi ada rasa bersyukur kita terhadap hasil yang kita peroleh, bahwa itu bukan karena kehebatan kita, bahwa itu bukan karena ilmu kita, bukan. Itu semata-mata karena Allah memintarkan kita, semata-mata karena Allah membukakan jalan pikiran kita. Syukur, ihsan yang tadi itulah yang merasa enggak kita ini diawasi Allah, merasa enggak kita ini diperhatikan Allah, dan kita terkendali tidak dengan keihsanan itu. Kita ukur, oh saya alhamdulillah sampai 80%. Hari ini saya betul-betul tidak ada menyimpang. Saya betul-betul mengendalikan diri saya 80%. Mungkin besok turun dia. Nah, itu kita menilai. Sabar, tawakal, ridho, taubat, semuanya juga kita ukur. Mari kita lihat seperti apa perasaan hati kita terhadap masing-masing item-item ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ikhlas. Allah katakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirlah. Innallaha bikulli syai'in alim, kata Allah. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita dapat sedikit, dapat banyak, itu semata-mata karena Allah. Allah batasi rezeki kita. Yang orang lain dilapangkan oleh Allah rezekinya. Kita disempitkan oleh Allah rezekinya. Bagaimana persepsi kita terhadap itu? Kalau kita kesal, itu berarti kita tidak ikhlas.
Berarti kita tidak tahu bahwa sesungguhnya sempitnya kita itulah yang terbaik buat kita. Allah punya rencana terhadap kesempitan kita itu. Jadi semua apapun yang terjadi di dunia ini itu harus kita yakini biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada yang terjadi walau sehelai daun yang jatuh ke bumi pun tanpa biiznillah, izin Allah. Itu kita harus sadari. Dan itulah yang selalu mengiringi langkah kita tiap hari. Maunya seperti itu. Maka tidak akan ada rasa sedih lagi, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa kehilangan. Ya. Kita itu berhasil tanpa tawa yang mengakak-ngakak. Kita pun gagal tanpa duka yang dalam. Semua kita jalani dengan senyuman. Dunia ini datar, kecil semuanya. Kita seperti berjalan di jalan yang hanya kerikil-kerikil kecil seperti pasir. Tidak ada yang tajam, tidak ada yang melukai. Itulah ikhlas. Mari kita terapkan ikhlas itu. Kemudian ini, syukur, fazkuruni azkurkum washkuri wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ini perintah Allah tentang syukur. Kita coba renungkan. Hari sehari tadi ada tidak kita bersyukur kepada Allah? Dalam bentuk apa? Jangan cepat mengatakan ada, enggak, tapi dalam bentuk apa? Dan kita ukur berapa persen hati kita bersyukur. Bisa jadi kita itu lupa mengucapkan alhamdulillah, tetapi batin kita mengatakan bahwa saya berhasil hari ini karena Allah. Udah, itu. Karena semuanya itu adalah pemberian Allah. Maka oleh karena semuanya itu adalah nikmat Allah, semuanya harus dimanfaatkan di jalan Allah. Nah, kemarin waktu di Lampung saya mencoba untuk menyampaikan bahwa coba pahami berbeda antara konsep hak dengan konsep nikmat. Kalau kita merasa yang kita miliki, yang kita peroleh itu adalah hak kita, maka kita akan berusaha untuk melindunginya untuk tidak hilang. Itu hak untuk tidak diambil orang. Kalau bisa dia bertambah bukan berkurang. Itu hak. Tapi kalau nikmat dia terikat dengan keharusan bahwa nikmat itu harus dimanfaatkan di jalan Allah. Mungkin diberikan kepada orang yang memerlukan, atau pokoknya yang bermanfaat di jalan Allah. Itu nikmat. Ada keharusan seperti itu. Jadi jangan pahami sebagai hak. Makin seorang itu bersyukur, maka insya Allah makin bertambah nikmat yang diberikan Allah itu. Keyakinan yang terakhir ini yang kadang-kadang berat ya. Tapi bagi orang yang punya mata batin yang bersih, dia akan merasakan tuh. Setiap kali dia mensyukuri apa yang diberikan Allah, pasti bertambah, tidak akan berkurang. Ini kesadaran seperti itu kita terapkan. Jadi coba kita terapkan itu. Jadi bukan hanya ilmunya aja setumpuk tentang sifat-sifat baik ya, tentang karakter-karakter baik, tidak. Tapi mari pelan-pelan kita terapkan. Ini yang akan menggiring kita nanti kepada akhir yang baik dalam kehidupan kita, atau husnul khotimah nanti. Tawadu itu bagaimana? Di dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah katakan, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Tidak ada dia tersinggung, marah atau kesal manakala orang lain menegurnya, orang lain mengingatkannya. Bahkan di sini dikatakan orang bodoh menyapa dia dengan kasar pun dia akan mengatakan salam. Itulah orang yang tawadhu. Kalau bukan tawadhu, dia langsung kesal, itu protes dia. Oh, bagaimana itu? Ini tawadhu. Dan dikatakan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama.
dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Sujud dan berdirinya itu menunjukkan kerendahan hatinya, tawadhu dia. Sifat rendah hati ini harus diterapkan di hadapan manusia, ya. Kita harus rendah hati di hadapan manusia, tetapi kalau di hadapan Allah kita harus rendah hati dan rendah diri. Nah, beda ya konsep rendah hati dengan rendah diri. Kalau sesama manusia kita nggak perlu rendah diri, cukup rendah hati. Tapi kalau di depan Allah kita memang harus rendah diri, sujud, tundukkan kepala, itu di hadapan Allah. Kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, ya, tidak. Walaupun kita tahu bahwa kita pintar, ilmu kita banyak, tapi ketika berbicara dengan orang lain itu tidak menunjukkan kelebihan kita. Nah, akhlak seperti ini yang harus kita terapkan terus. Dan tidak merasa diri sempurna. Wah, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat ini kita terapkan, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita selalu akan memperbaiki diri. Nah, inilah setapak demi setapak kita naik tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Kenapa? Kita tawadhu. Semakin kita tundukkan kepala, maka semakin orang menilai kita tinggi. Itu yang tawadhu. Ya, semakin kita menunduk, semakin orang mengangkat harkat kita. Tawakal. Allah katakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwal hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar. Apa kata Allah? Dan Allah menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Banyak kejadian itu bahwa tiba-tiba ada saja rezeki kita datang yang kita tidak perhitungkan dari semula. Itu sering terjadi itu kalau kita buka mata hati kita begitu. Tiba-tiba ada yang membantu kita. Tiba-tiba ada saja yang melapangkan jalan kita dalam keadaan kita kesempitan. Itu Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya, bukan kita. Maka kita tawakal itu penting. Bukan kita yang menyelesaikan urusan kita. Bukan kita yang menyudahi urusan kita. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi berserah diri sambil mengikuti sunnatullah. Inilah konsep tentang tawakal itu. Kita tetap ikuti sunnatullah, ketentuan-ketentuan hukum alam. Sebab akibat, kalau nggak berobat nggak sembuh, kalau nggak datang ke rumah sakit ya nggak dilayani orang, itu harus kita ikuti, itu sunnatullah. Tapi tetap kita berserah diri kepada Allah. Inilah konsep tawakal. Dan tawakal ini merupakan sebuah sumber kekuatan yang sangat besar dalam berjuang. Orang yang berjuang itu kalau gagal kadang-kadang dia frustrasi, hancur dia. Dan kalau dia berhasil maka dia berteriak, we are the champion. Tapi itu tidak bagi orang yang bertawakal. Tidak. Dia tidak akan pernah hancur, tidak pernah jatuh, dia tidak pernah depresi, karena dia tahu bahwa semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Nah, ini dia yang tadi. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti tahu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita selalu akan merasa diawasi. Allah tahu yang paling tersembunyi di lubuk hati kita. Walaupun belum tercetuskan, bahkan mungkin belum terniat, tapi baru ada di dalam hati serabut-serabut itu, ya Allah tahu. Allah tahu. Maka kalau kita menyadari itu, kita akan selalu mengontrol diri kita untuk tidak sempat kita
mengeluarkan apa niat jahat yang ada dalam hati kita, dusta yang ada dalam hati kita, kesombongan dan segala macam, jangan sampai keluar. Itu. Jadi kita merasa selalu terawasi dan kita selalu merasa bahwa Allah memahami kita, ya. Allah mengerti kita, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, Allah pasti dengar. Itu adalah karakter ihsan. Sehingga kita percaya diri dalam mengarungi hidup ini. Karena kita punya, ini dalam tanda petik ya, teman dalam hidup ini. Nanti saya kritik pula oleh orang, kok Tuhan dikatakan teman, ya, tanda petik teman. Ya, dalam menjalani hidup ini. Ya. Kemudian kita punya perasaan yang senantiasa bersama Allah. Saat kita senantiasa merasa kita bersama Allah, itu kekuatannya sangat besar. Apatah lagi yang melebihi kekuatan daripada kekuatan Allah. Itu. Ibu yang saya hormati, akhirnya taubat. Ya. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ridho ini merupakan tujuan akhir daripada kegiatan kita. Wa minan nasi may yashrif nafsahu bitigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, waktunya, hartanya, perhatiannya, semua itu dalam rangka mencari ridho Allah. Inilah titik tujuan kita, ridho Allah itu. Allah Maha Penyantun pada hamba-hambanya. Nah, jadi semua yang terjadi adalah yang terbaik. Itu kita harus menganggap, berpikiran seperti itu. Semua yang terjadi itu adalah yang terbaik. Kita akan menerima dengan sabar dan kita akan sabar dan percaya pada takdir Allah SWT. Kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Bertemulah antara ridho kita dengan ridho Allah, maka itulah kita menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya. Ya. Nah, saya minta sedikit waktu, mungkin 2-3 menit ini, ya. Tentang tadi udah kita jabarkan. Sekarang ada satu sisi dalam diri kita itu, yaitu namanya kesehatan. Sehat. Semua orang pengen sehat, ya. Semua orang pengen sehat, ya. Apa itu sehat? Sehat itu sebenarnya adalah paduan antara sehat fisik, sehat sosial, sehat jiwa, dan sehat spiritual. Kalau cuma fisiknya aja, tapi sosialnya enggak, orangnya enggak mau diajak gotong royong, enggak segala bergaul, itu enggak sehat, sakit. Demikian juga dengan jiwanya. Dan orang kemudian menambahkan spiritualnya. Orang yang spiritual jelek itu tidak dikategorikan pada sehat. Sehat yang paripurna, ya. Nah, agama itu kan memiliki instrumennya untuk ibadah-ibadah, sholat, membaca Al-Quran, memahami, menghayati Al-Quran, dan ibadah-ibadah lain, puasa, zakat, segala macam. Semuanya ini itu akan melahirkan sebenarnya adalah karakter-karakter yang tadi kita bahas. Tauhid, ikhlas, ihsan, syukur, tawadhu, ridho, tawakal, taubat, dan lain-lain. Ini lahir dari amalan-amalan ibadah ini. Apabila kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ya, demi karena mengharapkan ridho Allah, maka ini otomatis akan muncul ini. Nah, kalau ini sudah melekat menjadi baju kita, bukan lagi seperti tadi saya katakan pakaian yang dibungkus dengan kantong plastik, maka inilah yang menjadi akhlak mulia. Orang tersebut berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia inilah nanti akan memberikan pengaruh atau dampak kepada fisiknya, yaitu melalui kalbunya. Kalbu ini akan mempengaruhi otaknya, otak manusia itu. Otak ini kemudian akan mempengaruhi anak-anak buahnya di bawah. Anak buahnya itu apa? Ya, ini sistem regulator syaraf, hormon, dan enzim. Syaraf, hormon, dan enzim ini punya lagi perangkat di bawahnya yang akan diaturnya, yaitu sistem fisiologi, sistem tubuh, ya.
pengaturan nafas, pengaturan jantung, pengaturan sistem pembuluh darah, aliran darah, pencernaan dan sebagainya. Itu yang mengatur kan ini, saraf ini. Maka kalau dari atas ini sudah baik, ini baik, maka sistem tubuh itu insya Allah juga akan menjadi baik. Nah, inilah pengaruhnya. Kemudian pengaruh yang lain ada jalurnya juga, ya, itu pengaruh langsung kepada gen kita, ya. Kita kan punya punya sel punya kromosom, gen, kemudian ada komportemen yang halus sekali itu diyakini, ini diyakini ya, saya nggak tahu apakah dibuktikan atau belum, tapi diyakini bahwa akhlak kita yang mulia itu berpengaruh terhadap seluruh gen-gen yang ada di tubuh kita. Maka kenapa tidak kita akan menjadi sehat karena kita berakhlak mulia. Kita masuk kepada wilayah mempercayai. Ya, tadi kan di awal ceritakan tadi kita ada 3 tuh. Pertama fisiknya, Islam, kemudian iman, ya, ihsan. Nah, ini wilayahnya adalah wilayah kita mempercayai ini. Maka apa yang dilakukan oleh KPM terhadap kita belajar di KPM di bawah bimbingan Pak Kiai, yaitu sholat dengan tomaknina, tafakur dan tadabur. Kemudian terapi Qur'ani yang jumlahnya ada 12 ini, ya, selalu kita dikasih wejangan-wejangan tersebut. Kemudian kita berkaca diri, akhlak hina, akhlak mulia, ditambah dengan zikir dan doa, dan kemudian ada wakaf, infak, sedekah dan sebagainya. Itu semuanya akan memberi kita akhlak mulia, akan menjadikan kita berakhlak mulia. Mohon bedakan ya antara akhlak mulia dengan berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia berarti sudah diterapkan dalam kehidupan kita, sudah kita pakai baju itu. Maka ini nanti ujungnya adalah sukses, hidup mulia, hasanatan fid dunya wal akhirah. Kemudian ketika kita mengakhiri perjalanan yang pendek ini tadi, yang saya katakan pendek ini, itu kita akan mati dalam keadaan mulia atau husnul khatimah. Dan insya Allah nanti ada sebuah perjalanan panjang lagi yang tidak terukur, tidak terkira panjangnya. Di akhirat itu kita akan menjadi penghuni akhirat yang mulia, yaitu di surga. Demikian, semoga ada manfaat apa yang saya sampaikan, dapat meresap dan mempengaruhi kepribadian kita. Mari kita menggunakan baju akhlak mulia, bukan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi